Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Terdampak letusan Gunung Lewotobi, puluhan penerbangan komersil dari dan menuju Lombok dibatalkan. Tanam pohon ganja di halaman rumahnya, seorang pria di Mataram diringkus polisi. Meresahkan berbulan-bulan, warga di Lombok Timur beramai-ramai menangkap seekor buaya muara sepanjang 3 meter. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan penerbangan domestik dan internasional dari dan menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok dibatalkan karena terdampak abu vulkanik dari letusan Gunung Lewotobi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Otoritas Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid mencatat 30 penerbangan baik domestik dan internasional membatalkan penerbangan mereka dari dan menuju Lombok. Pembatalan untuk menjamin keselamatan para penumpang karena udara tercemar abu vulkanik. Akibat pembatalan tersebut, 6.500 penumpang gagal terbang ke daerah tujuan. Mereka terpaksa mengajukan refund atau pengembalian tiket kepada pihak maskapai. Sejumlah penumpang juga memilih bertahan di bandara sembari menunggu kondisi bandara akan beroperasi kembali. Sampai dengan hari ini pukul 11 kurang lebih tidak ada pesawat yang take off maupun landing di Bandara Lombok. Jadi yang ada sekarang di airport adalah pesawat yang tadi mau berangkat tapi tidak jadi karena penerbangannya dibatalkan. Sampai hari ini jam 11 tercatat 30 penerbangan dari dan ke Lombok itu memutuskan untuk membatalkan penerbangannya. Beberapa masih expect untuk melihat situasi seperti Garuda dan Citylink itu masih melihat situasi ke depan seperti apa. Jadi mereka masih memutuskan untuk delay. Tadinya tuh delay. Oh gitu. Ya di delay ke jam 2, tapi ternyata barusan dapat info dibatalkan. Terus ada refund tiket atau reschedule atau Saya belum memutuskan mau di refund atau mau di Oh, masih menunggu ya? masih nunggu. Informasinya sampai kapan itu belum ada. Oh, belum ada kepastian, kan kita nggak tahu namanya kondisi alam ya. Kan nggak tahu ini sampai kapan. Apakah besok-besok terbang juga kita nggak tahu kan. Oke. Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid hingga Rabu siang masih memantau sebaran abu vulkanik Gunung Lewotobi dan belum memastikan kapan bandara akan beroperasi kembali. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Seekor buaya ditangkap warga Desa Ekas Buana di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Selasa sore. Reptil berukuran sekitar 3 meter tersebut ditangkap setelah terjebak di jaring keramba milik nelayan di pinggir pantai. Agar tidak meresahkan, buaya tersebut kemudian ditangkap warga, kemudian dievakuasi ke pinggir pantai dan diserahkan ke petugas BKSDA. Buaya tersebut meresahkan warga pesisir karena berulang kali muncul di keramba dan berenang di sekitar pantai sejak bulan Oktober lalu. Sebelum dilepas ke habitatnya, untuk sementara buaya dititipkan di Balai Konservasi Satwa di Lombok Utara agar tidak mengganggu warga. Buaya diprediksi muncul ke pantai karena wilayah teritorinya sudah rusak oleh pembangunan yang masif di wilayah pesisir pantai. Jadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 kemarin sore sekitar pukul 4 warga di Teluk Ekas di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur melakukan penangkapan buaya yang waktu itu berada di keramba udangnya mereka.
buaya tersebut masuk di jaring sehingga lebih mudah ditangkap oleh warga. Kemudian warga melaporkan ke Kapolsek, Polsek Jerowaru. Kemudian Polsek Jerowaru berkoordinasi dengan BKSDA NTB melakukan evakuasi buaya tersebut menggunakan truk ya, dan dibawa ke kantor BKSDA NTB. Balai BKSDA NTB mengimbau warga tetap berhati-hati saat beraktivitas di muara atau di pantai dan segera melapor jika menemukan buaya agar segera dievakuasi oleh petugas. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan warga Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan kekurangan air bersih akibat kemarau sejak 3 bulan lalu. Akibat kemarau, volume air sumur yang biasa mereka konsumsi terus merosot dari hari ke hari. Agar dapat menyetok air untuk kebutuhan masak dan minum, warga biasanya menaikkan air pada malam hari. Sementara untuk mandi dan mencuci pakaian, warga memanfaatkan aliran air sungai yang tidak jauh dari desanya. Meski masih dapat dimanfaatkan untuk mandi dan kebutuhan dapur, namun warga harus menampung air terlebih dahulu pada malam hari. Itu pun belum maksimal. Warga berharap pemerintah daerah menyalurkan air bersih ke lingkungan mereka sebagai solusi sementara. Sejak kapan ini Bu, airnya mulai kering? Oh, udah berapa bulan? 3 bulan. Oh, sudah 3 bulan. Ya. Terus kalau kebutuhan sehari-hari Bu, di mana ngambil airnya? Ini di tetangga. Oh, di tetangga. Selain di tetangga Bu, kalau untuk nyuci dan selain itu? Iya. Anu Di kali. Ada tempat nampung air Bu? nah, enggak ada kan cuman itu. Ada tapi kecil Bu ya? Iya. Memang jangka pendek yang memungkinkan ya seperti topping air bersih. Yang jangka panjangnya memang ada ya betul yang lalu lah kita pernah membahas masalah ada alokasi untuk sambungan rumah ya 1000 SR untuk air bersih dari PDAM. Itu sepaket ya dengan program Kotaku. Nah ini yang sampai hari ini masih kami menunggu sebenarnya informasi dari pihak Kotaku dalam hal ini korkotnya ya. Karena kadang-kadang dari Balai Wilayah Sungai kan BWS dan dari daerah. Selain telah mengajukan permohonan air bersih ke BPBD, pihak kelurahan juga mengajak warga untuk mengatasi kekurangan air bersih jangka panjang dengan berlangganan PDAM agar tidak kesulitan pada musim kemarau. Muhtarun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan warga Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah menyerbu operasi pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di halaman kantor camat setempat Rabu siang. Sebagian besar warga memburu bahan pokok utama seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula yang dijual lebih murah dari harga pasaran. Beras dijual Rp58.000 per kemasan berisi 5 kg, telur dijual Rp45.000 per papan, minyak goreng dijual Rp17.500 per liter, sementara gula dijual Rp17.000 per kilogramnya. Operasi pasar digelar untuk meringankan beban ekonomi warga yang terdampak kenaikan harga bahan pokok akibat kemarau. Yang sebenarnya hari ini diperaya, cuma karena ada kegiatan donor darah dalam rangka for free, jadi tukeran di sini lebih dahulu. Mulai jam berapa? Nanti kita bakal peraya tanggal 20. Jadi berdasarkan surat kemarin bahwa yang menjadi fokus kita dalam mengantisipasi ini beras. Kalau terkait yang lain-lain masih dianggap stabil. Kemudian ada beberapa bawang putih dan bawang merah jadi kenaikan sedikit pasaran.
Warga berharap operasi pasar lebih sering digelar hingga akhir tahun. Kilo tadi beli? Beli 2 pieces. 2 pieces, 10 kilo ya? Oh, harganya sama ya? Harganya sama. Mungkin apa harapannya untuk ke depan, Bu? Kalau bisa sih ya diturunin sedikit aja. Supaya agak signifikan gitu loh harganya sama yang di grosiran. Biar nggak terlalu tipis ya? Iya, jadi kan masyarakat antusias dia jadinya. Kalau di luar berapa harganya per kilo? Sama 17. Pemerintah daerah menggelar pasar murah secara serentak di 4 kecamatan, yakni Praia Tengah, Praia Timur, Praia Barat, dan Kecamatan Praia, untuk menormalkan harga bahan pokok dan mencegah inflasi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.